Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anil hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kita supaya selalu bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah memberikan karunia-Nya baik secara lahiriah maupun secara batiniah, yaitu lahiriahnya dari ujung jempol sampai ujung rambut. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tiada bandingannya. Maka dikatakan nikmat sehat itu merupakan rajanya nikmat atau ra'sun nikmah. Maka kita supaya bersyukur, syukurnya dengan ucapan dan perbuatannya dengan ditingkatkan ibadah kepada Allah. Maka atas pemberian Allah wajib kita syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, mulai dari malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'ina tabi'ahum, para alim ulama, sehingga kita bisa menikmati hidup di dalam kebenaran, yaitu dengan cara menetapi Quran dan hadis. Maka atas perjuangannya disyukuri, alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Tidak lupa juga syukur pada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian yang masih aktif di dalam thalabul ilmi, mencari kepahaman, sehingga Allah akan memberikan kefahaman kepada kita semua, sehingga dengan kepahaman itu bisa meningkatkan amal ibadah kita di sisi Allah, sehingga mendapatkan derajat surga yang tinggi di sisi Allah. Maka atas amal solehnya disyukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Selanjutnya diingatkan kembali hatinya supaya ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita teruskan pengajian kita. Sahih Bukhari Kitabul Adzan, nomor babnya 83, nomor hadisnya 735. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu raf'il yadaini, bab mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan fi takbiratil ula, di dalam takbir yang pertama, takbiratul ikhram. Ma'al iftitahi, bersama pembukanya sholat, sawaan, sama. Jadi babnya mengangkat kedua tangan di dalam takbir yang pertama bersama pembukaannya sholat, sama. Maksudnya sama ketika takbiratul ula itu lurus pada kedua pundak, maka semuanya takbir lurusnya pada kedua pundak. Baik takbir ruku, bangun dari ruku, itu mengambilnya lurus dari kedua pundak.
Karena di awal takbiratul ihram mengambilnya lurus kedua pundak. Tapi kalau mengambilnya lurus kedua telinga, maka semua takbir itu lurus pada kedua telinganya. Yang dimaksud sawaan. Hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik ibni Syihab an ibni Syihab an Salim ibni Abdillah an Abi Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam iku kana ada siapa Nabi. Yarfa'u mengangkat siapa Nabi yadaihi pada kedua tangannya hatwa mangkibaihi lurus kedua pundaknya Nabi. Idaf tataha ketika memulai siapa Nabi as-sholata pada sholat. Jadi Nabi ketika memulai sholat takbiratul ihram, Nabi mengangkat kedua tangannya lurus pada kedua pundaknya. Allahu Akbar, lurus. Ya dikira-kira saja. Jadi yang dimaksud lurus itu bukan berarti benar-benar lurus gitu. Tapi ya dikira saja, kira saja. Nanti kalau memperhatikan kelurusannya nggak jadi sholat. Allahu Akbar, lurus nggak nih? Lurus nggak nih? Nggak lurus, ulangi. Allahu Akbar, wah pulang lurus. Nah, berarti nggak jadi sholat. Jadi hanya dikira-kira saja. Wa idza kabara, dan ketika takbir siapa Nabi lirruku'i untuk ruku'. Wa idza rafa'a, dan ketika mengangkat siapa Nabi ra'sahu pada kepalanya minar ruku'i dari ruku'. Rafa'ahuma, maka mengangkat siapa Nabi huma pada kedua tangan. Kadzalika, seperti demikian itu, lurus kedua pundak aidon lagi. Ketika Nabi memulai sholat, Nabi takbir untuk ruku, mengangkat kepala dari ruku, Nabi mengangkat kedua tangannya lurus kedua pundaknya. Karena di awal Nabi praktek menggunakannya dengan lurus kedua pundak. Waqala, dan bersabda siapa Nabi, sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Nah itu. Jadi ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dilanjut Rabbana walakal hamd. Nah, ini bacanya ya tidak keras, ya tidak terlalu keras. Rabbana walakal hamd. Nah, kalau di Masjidil Haram itu ya biasanya dikeraskan karena dia memperdengarkan takbirnya kepada makmum yang lain. Biasanya cabai rawit ini Sami'allahu liman hamidah, cabai rawit Rabbana walakal hamdu. Cabai rawitnya teriak, yang namanya cabai rawit. Maka ketika makmum yang lain ya dengan suara yang biasa saja. Wakana, dan ada siapa Nabi la yaf'alu, tidak mengerjakan siapa Nabi dalika pada demikian itu, mengangkat kedua tangan fisujudi di dalam sujud, ketika mau sujud atau bangun dari sujud itu Nabi tidak mengangkat kedua tangan. Jadi ketika sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, nah ketika sujud Nabi tidak mengangkat tangan lagi, langsung sujud Allahu Akbar. Ketika bangun dari sujud untuk rakaat yang kedua sama, Nabi tidak mengangkat kedua tangannya. Dari sujud langsung bangun sedekap,
Tidak Allahu Akbar, itu tidak lagi. Cukup langsung sedekap. Kecuali bangun dari atahiyat awal, karena memang ada dasar hadisnya ini. Jadi sama ya, kalau kita kembalikan ke bab, di awal takbiratul ihram itu memakai praktek yang mana, maka di dalam sholat gerakan yang lain itu juga disamakan ya, disamakan. Ketika i'tidal sami Allah liman hamidah, karena memakai kedua pundak ya lurus. Begitu juga dengan ketika sujud. Ketika sujud nempel bibir dengan hidung dan dahi jidat nempel, maka tangannya ini juga lurus pada kedua pundaknya. Ketika dia mengambil takbiratul ihram lurus kedua pundak. Tapi ketika dia mengambil takbiratul ihram lurus kedua telinga, maka ketika i'tidal ya, kemudian sujud itu juga lurus kedua telinga. Maka diperhatikan, tidak boleh dicampur. Ketika takbir untuk ruku ya dia pakai dua telinga. Ketika bangun dari ruku pakai dua pundak. Ketika sujud tangan kanan lurus ke telinga, tangan kiri lurus ke pundak. Begini ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh, nggak ada dasar dalilnya, tidak ada tuntunannya. Jadi dipakai salah satu. Ya, dipakai salah satu. Kalau pakai dari awal takbiratul ihram pakai lurus kedua pundak, ya maka gerakan lainnya juga takbirnya lurus kedua pundak. Ketika takbiratul ihramnya atau takbiratul ulanya dia memakai lurus kedua telinga, maka ketika takbir-takbir yang lain itu lurus pada kedua telinganya. Ini babu raf'il yadaini, bab mengangkat kedua tangan. Idza kabbara, ketika takbir siapa orang. Wa idza raka'a, dan ketika ruku' siapa orang. Wa idza rafa'a, dan ketika mengangkat siapa orang, mengangkat kepala dari ruku'. Jadi babnya mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ula, ketika ruku, dan ketika mengangkat kepala dari ruku. Berarti sujud tidak perlu takbir, nggak ada dasar dalilnya. Hadatsana Muhammad ibnu Muqatil qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus ani Zuhri akhbarani Salim ibnu Abdillah an Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qala, berkata siapa? Abdillah. Ra'aitu melihat aku Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qoma, ketika berdiri siapa Nabi, fi sholati, di dalam sholat. Rafa'a, maka mengangkat siapa Nabi, yadaihi, pada tangannya Nabi, pada kedua tangannya Nabi, hatta sehingga yakuna, ada apa kedua tangan, hatwa mangkibaihi, lurus kedua pundaknya Nabi. Wakana, dan ada siapa Nabi, iku yaf'alu, berbuat siapa Nabi, dalika, pada demikian itu, mengangkat kedua tangan, hina yukabbiru, ketika takbir siapa Nabi, lirruku'i, untuk ruku'.
Jadi Abdillah dia melihat Nabi ketika berdiri untuk sholat. Nabi mengangkat kedua tangannya sampai kedua tangan itu lurus pada kedua pundaknya. Nabi berbuat seperti itu ketika Nabi takbir untuk ruku. Ketika ruku sama. Mau ruku, Nabi takbir Allahu Akbar. Nabi mengangkat kedua tangan lurus pada kedua pundaknya. Wa yaf'alu dan berbuat siapa Nabi dalika pada demikian itu mengangkat kedua tangan idza rafa'a ketika mengangkat siapa Nabi ra'sahu pada kepalanya minar ruku'i dari ruku. Ketika Nabi bangun dari ruku, Nabi juga mengerjakan hal yang sama, yaitu mengangkat kedua tangan lurus pada kedua pundaknya. Wa yaqulu dan bersabda siapa Nabi sami Allahu liman hamidah. Wala yaf'alu dan tidak berbuat siapa Nabi dalika pada demikian itu mengangkat kedua tangan fisujudi di dalam sujud. Ketika Nabi sujud, Nabi tidak mengangkat kedua tangan. Begitu juga bangun dari sujud. Bangun dari sujud yang kedua, Nabi tidak mengangkat kedua tangannya, langsung sedekah. Hadasana Ishaq rupani al-Wasiti qala hadasana Khalid ibni Abdillah an Khalid an Abi Kilabah anau sesungguhnya Abi Kilabah Ro'a melihat dia Malikan pada Malik ibni Huwairith idza sholat ketika sholat siapa Malik kabbara maka takbir siapa Malik warofa dan mengangkat siapa Malik yadaihi pada kedua tangannya wa idza aroda dan ketika mengendaki siapa Malik ayar ka'a bahwasanya ruku siapa Malik rofa'a maka mengangkat siapa Malik yadaihi pada kedua tangannya angkat. Wa idza rafa dan ketika mengangkat siapa Malik ra'sahu pada kepalanya minar ruku'i dari ruku rafa'a maka mengangkat siapa Malik yadaihi pada kedua tangannya diangkat disesuaikan dengan takbiratul ihramnya. Jadi ketika Malik ibni Huwairis sholat, maka dia membaca takbir Allahu Akbar dan mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya apakah lurus kedua telinga atau lurus kedua pundak. Dan ketika Malik menghendaki untuk ruku, maka Malik mengangkat kedua tangannya. Dan ketika Malik mengangkat kepala dari ruku, maka Malik mengangkat kedua tangannya. Takbir meluruskan kedua tangannya apakah dengan kedua telinga atau kedua pundaknya. Wahaddasa dan bercerita siapa Malik anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku sona'a berbuat siapa Nabi hakada seperti ini mengangkat kedua tangan. Lalu Malik menceritakan ya seperti inilah sholat yang dikerjakan oleh Nabi, yaitu
mengangkat kedua tangan disesuaikan dengan takbiratul ihramnya. Disesuaikan dengan takbiratul ihramnya. Kalau takbiratul ihramnya lurus kedua telinga, maka ketika ruku, bangun dari ruku, nah itu lurus pada kedua telinga. Tapi kalau lurus pada kedua pundak, maka ketika ruku dan bangun dari ruku itu lurus pada kedua pundaknya. Nah, itu. Babun bab ila aina, sampai mana yarfa'u mengangkat siapa orang yadaihi pada tangannya orang. Bab sampai mana orang itu mengangkat pada tangannya. Maksudnya batasan. Ya, batasannya orang mengangkat pada tangannya itu sampai mana aja. Waqala, dan berkata siapa Abu Humaidin fi ashabihi, di dalam sahabat-sahabatnya Abu Humaid. Rafa'a mengangkat siapa an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam hatwa mangkibaihi, lurus pada kedua pundaknya Nabi. Jadi kalau Abu Humaid di dalam menyampaikan hadis ke sahabat-sahabatnya bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya lurus pada kedua pundaknya. Hadasana Abul Yaman qala akhbarana Su'aib ani Zuhri qala akhbarana Salim ibni Abdillah ana Abdullah ibnu Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma iku qala berkata siapa Abdullah. Qala berkata siapa Abdullah. Ra'aitu melihat aku, an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iftataha memulai siapa Nabi, at-takbiro pada takbir, fis sholati di dalam sholat. Farafa'a maka mengangkat siapa Nabi yadaihi pada kedua tangannya Nabi hina yukabbiru ketika takbir siapa Nabi, hatta sehingga yaj'alahuma menjadikan siapa Nabi huma pada kedua tangan hatwa mangkibaihi lurus kedua pundaknya. Nabi. Jadi Abdullah melihat Nabi ketika memulai sholat. Nabi itu membaca takbir dan mengangkat kedua tangannya sampai Nabi menjadikan kedua tangannya itu lurus pada kedua pundaknya. Allahu Akbar, dibuka, boleh sedikit begini ya, atau begini itu boleh. Allahu Akbar, atau begini Allahu Akbar, ya nggak boleh begini Allahu Akbar, nggak boleh ini, begini nggak boleh. Allahu Akbar dibuka, atau Allah sedikit condong wa Akbar. Wa idza kabbara, dan ketika takbir siapa Nabi lirruku'i untuk ruku, fa'ala maka mengerjakan siapa Nabi mislahu pada semisal lurus kedua pundaknya Nabi. Ketika Nabi takbir untuk ruku,
berarti sudah selesai membaca Al-Fatihah dan surat-suratnya. Lalu Nabi ruku, Nabi takbir Allahu Akbar untuk ruku. Nabi mengangkat kedua tangannya lurus pada kedua pundaknya. Wa idza qala, dan ketika bersabda siapa Nabi, sami Allahu liman hamidah, maksudnya bangun dari ruku, fa'ala, maka mengerjakan siapa Nabi mislahu, pada semisal lurus kedua pundaknya. Jadi ketika sami Allahu liman hamidah, itu juga mengangkat kedua tangannya lurus pada kedua pundaknya. Waqala, dan bersabda Nabi, Rabbana walakal hamd. Wala yaf'alu, dan tidak mengerjakan siapa Nabi dalika, pada demikian itu, mengangkat kedua tangan lurus pada kedua pundaknya, hina yasjudu, ketika sujud siapa Nabi. Ketika sujud siapa Nabi, ketika bangun dari ruku mau sujud, Nabi tidak mengangkat kedua tangannya. Wala, dan tidak hina yarfa'u, ketika mengangkat siapa Nabi, roksahu, pada kepalanya, minasujudi, dari sujud. Bangun dari sujud, Nabi juga tidak mengangkat kedua tangannya lurus pada kedua pundaknya. Dari sujud yang kedua, Allah, lah berdiri, wa akbar, langsung sedekap. Tidak perlu mengangkat kedua tangannya, itu tidak perlu, langsung sedekap. Babu raf'i yadaini, bab mengangkat kedua tangan, idza qoma, ketika berdiri siapa orang, minar rakaataini, dari 2 rakaat. Babnya mengangkat kedua tangan ketika dia berdiri dari 2 rakaat, yaitu duduk tahiyat awal. Ya, duduk tahiyat awal ketika takbir untuk berdiri, ya ini maka mengangkat kedua tangan. Hadasana Ayyash qala hadasana Abdul A'la qala hadasana Ubaidullah an-Nafi' an ibni Umar anna ibna Umar, sesungguhnya ibna Umar, karena ada siapa ibni Umar, idza dakhala, ketika masuk siapa ibni Umar, maksudnya memulai siapa ibni Umar, fi sholati, di dalam sholat, kabbaro, maka takbir siapa ibni Umar, warofa, dan mengangkat siapa ibni Umar, yadaihi, pada kedua tangannya. Jadi ibni Umar ketika dia memulai sholat, dia membaca takbir dan mengangkat kedua tangannya. Wa idza raka'a, dan ketika rukuk siapa ibni Umar, rafa'a, maka mengangkat siapa ibni Umar, yadaihi, pada kedua tangannya. Ketika rukuk, ibni Umar mengangkat kedua tangannya, entah lurus 2 pundaknya atau kedua telinganya. Wa idza qala, dan ketika berkata dia ibnu Umar, sami Allahu liman hamidah, rafa'a, maka mengangkat dia, yadaihi, pada kedua tangannya. Ketika ibnu Umar bangun dari ruku, dia juga mengangkat kedua tangannya.
Wa idza qoma, dan ketika berdiri dia mina rakaataini dari 2 rakaat, maksudnya bangun dari at-tahiyat awal, rafa'a, maka mengangkat dia Ibnu Umar yadaihi, pada kedua tangannya, wa rafa'a, dan memarfukan, warafa'a, dan memarfukan, dalika, pada demikian itu hadis, siapa? Ibnu Umar, ilan Nabi, pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ibnu Umar bangun dari tahiyat awal, Ibnu Umar itu mengangkat kedua tangannya. Dan Ibnu Umar itu memarfukan hadis ini sampai kepada Nabi, menyambungkan hadis ini kepada Nabi. Itu namanya memarfukan atau hadis marfu. Rawahu, meriwayatkan, hu, pada Abdul A'la, sopo Hamad. Rawahu, meriwayatkan, hu, pada hadisnya Abdul A'la, sopo Hamadun Hamad ibnu Salama, an Ayub an Nafi an Ibni Umar anin Nabiyyi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Warawahu, dan meriwayatkan, hu, pada hadisnya Hamad, siapa? Ibnu Tohman an Ayub wa Musa ibni Uqbah mukhtasaron. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.